Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Biar semangat saya ulang lagi doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sedikit ada atraksi lagi ya Bu. Di sini udah oke belum? Udah oke. Oke. Alhamdulillah dan alhamdulillah dengan izin Allah, hari ini kita bertemu lagi setelah liburan 1 tahun kemarin. Dan ke tahun kemarin kita sudah ketemu, ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Ibu masih ingat dengan perkataan seorang ulama, Abu Bakar Al-Warraqi, berkata bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, bulan Ramadan bulannya panen. Maksudnya apa? Ketika Abu Bakar Al-Warraqi ini berkata bulan Sya'ban yang kemarin tuh Bu, bulan menanam kebaikan. Terus bulan ini nih, bulan Sya'ban, kita siram, kita biasakan. Insya Allah bulan depan, bulan Ramadan, kita sudah menikmati hasilnya karena kita sudah membiasakannya. Membiasakan kebaikan bulan kemarin, kita kuatkan bulan ini, maka akan menjadi kebiasaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, keluarga yang sakinah, dan insya Allah kita semua kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah kita selalu mempelajari sabda beliau setiap bulan. Berharap sekali dengan mempelajari sabda beliau kita bisa menghidupkan sunnahnya, bisa menyebarkan agamanya, dan bisa istiqomah mengikuti ajarannya sampai akhir usia kita insya Allah. Mudah-mudahan kalau kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sampai ke hadis ke-17. Alhamdulillah 16 hadis sudah kita hafal dan kita pahami. Yang belum hafal bisa nyusul dihafalkan. Apa hadis ke-17? Hadis ke-17, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, innallah, kalimatnya ini, kalimat hadisnya ini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qatatum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhiddu ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Apa artinya? Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik. Ihsan itu artinya perbuatan baik. Ala kulli syai', atas segala sesuatu. Nah, jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut, dan jika kalian menyembelih berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Ada 2 pokok pembahasan yang ingin saya sampaikan di hadis ini. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa Allah suka sekali dengan perbuatan yang maksimal dan mumpuni.
Jadi innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik, ihsan atas segala sesuatu. Jadi kalau melakukan sesuatu tuh maksimal, jangan ngasal, gitulah gampangnya. Bahasa paling mudahnya, kalau melakukan sesuatu nggak boleh ngasal, harus maksimal. Nah, maksimal itu berarti ada ikhtiar, ada usaha untuk melakukan hal-hal apapun itu, selalu ingin mendapatkan yang terbaik. Nah, ihsan di sini baik amal di dunia maupun amal di akhirat. Amal di akhirat itu kaitannya, amal buat akhirat itu kaitannya dengan iman. Seseorang ketika imannya naik, amalnya bagus. Tetapi ketika imannya turun, amalnya kurang bagus. Berarti alhamdulillah kalau kita dimudahkan ke sini oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita lagi bagus. Amin. Kenapa ibu kalau mau datang ke sini ngitung kancing dulu? Ada yang ngitung kancing, ada yang besok saya harus datang gitu. Tetapi ada yang diajak sama temannya mendadak. Ya mendadak ya, sebentar ya, saya ngitung kancing dulu, datang enggak. Kalau di otaknya datang, dia akan mencari cara, mencari alasan bagaimana dia datang. Tetapi kalau di otaknya tidak datang, dia akan mencari cara dan mencari alasan untuk tidak datang. Dia akan dapatkan 1000 alasan untuk tidak datang, sama seperti ketika dia akan datang. Dia akan mendapatkan 1000 alasan untuk bisa datang ke sini. Maka saat Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, betapa melakukan sesuatu yang ihsan itu gampang-gampang, susah, tergantung kondisi keimanan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan dalam segala sesuatu, diingat ihsan untuk amalan di dunia dan ihsan untuk amalan di akhirat. Yang kita bahas akhirat dulu. Ihsan dalam urusan akhirat kaitannya apa? Pertama kaitannya dengan iman, yang kedua kaitannya dengan Islam. Diingat ya Bu, kita pembahasannya akhirat dulu. Nanti dunianya akan kita bahas. Kenapa akhirat dulu? Karena kalau kita mikir dunia itu udah pinter dengan sendirinya. Tapi untuk urusan akhirat itu ada unsur yang dipaksakan. Sholat sunnah ya, kalau wajib kan wajib. Sholat sunnah, baca Quran, sedekah, itu dipaksakan. Mau umroh itu kan sunnah, dipaksakan. Kalau wajib nggak ada bargaining di situ. Kalau wajib dikerjakan. Yang kita bahas bagaimana bulan Sya'ban ini amalan sunnah itu sudah menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena bulan Rajab bulannya menanam, udah lewat kan. Sekarang bulan pembiasaannya, pemanasan menyambut bulan suci Ramadan ini dari sekarang. Kalau di pikiran kita akhirat, pasti yang kita pikirkan adalah bagaimana hubungan dengan Allah bagus. Jadi maksimal ibadahnya. Dan saya sampaikan di awal bahwa ihsan itu maksimal atau baik itu ada unsur rukun imannya, ada unsur rukun Islam. Nanti dia berbaur jadi satu, membuat kekuatan untuk beribadah. Pernah kita bahas ya hadis begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, gitu kan, falyakul khairan aw liyasmut, dan seterusnya.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia akan mengucapkan yang baik-baik saja atau diam. Hendaknya dia mengucapkan yang baik-baik saja. Begitu juga seterusnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia akan mampu memuliakan tamunya. Ketika dia maksimal melakukan ini, kenapa? Karena hadisnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, itu rukun iman. Terus yang bisa membuat dia kok maksimal gitu ya, ibadahnya maksimal, itu ada rukun Islam juga di situ. Contoh, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, gitu kan? Dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kata Rasulullah apa? As-sholatu nur. Sholat itu adalah cahaya. Cahaya yang pertama adalah cahaya di dunia. Kita dibimbing, ada cahaya, kita ngikutin cahaya ini, mau jalan kemana? Contoh, ini masjid, misalnya listrik mati, malam-malam listrik mati, kita bisa nggak nyari pintu sebelah kanan yang mana, pintu sebelah kiri yang mana? Kita bingung kan Bu, kenapa listrik mati? Tiba-tiba hadir cahaya, terlihat di situ, oh ada pintu di sebelah kanan, ada pintu sebelah kiri. Nah, sholat tuh begitu. Sholat itu membimbing kita mana jalan yang harus kita lalui. Boleh belok ke kanan atau tidak? Apakah lurus-lurus saja? Dari mana kita tahu jalan itu? Dari sholat. Maka orang yang sholatnya maksimal, dia punya rem. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Pertanyaannya begini, tapi kok teman saya sholatnya rajin, ngerumpiknya juga rajin gitu ya. Ada Bu teman saya sholatnya keren banget, tapi pacarannya astagfirullah. Banyak kan kepikiran begitu. Kalau dia sholat saja demikian, apalagi kalau tidak sholat. Gitu. Dia sholat saja berani bikin dosa, apalagi kalau tidak sholat akan lebih berani lagi. Bahkan ada yang sempat bilang, saya nggak mau ngaji lagi kenapa? Ternyata di pengajian ada yang rumpi, ada yang main game, ada yang gitu ya. Akhirnya saya teringat dengan seorang anak yang bilang kepada ayahnya, ayah, besok saya nggak mau sholat di masjid lagi. Kenapa? Kata ayahnya, ternyata di masjid ada orang tidur, ada yang main game, ada yang ngomongin orang macam-macam. Apa kata ayahnya? Oke, kamu nggak perlu sholat. Kalau kamu nggak mau sholat ke masjid, ada syaratnya. Anaknya nanya, syaratnya apa ayah? Syaratnya bawa air. Bawa air, muterin masjid. Muterin masjid. Oh, cuma itu, oke, anaknya bilang. Dibawalah ini air, tapi nggak boleh tumpah. Ngiterin masjid. Ditanya sama ayahnya, bagaimana bisa bawa air? Bisa. Ada yang tumpah nggak? Enggak. Gitu. Terus tadi kamu lihat di masjid ada orang yang rumpi nggak? Aku nggak tahu, karena aku fokus dengan air biar nggak tumpah. Terus di masjid ada yang tidur nggak? Nggak tahu, karena aku fokus dengan air biar nggak tumpah. Ada yang main game nggak? Nggak ngelihat, kan aku fokus sama air. Apa kata ayahnya? Demikian juga kalau kamu ke masjid. Kalau mau fokus ibadah, jangan perhatiin orang lain. Biarkan mereka mungkin ngerumpi, main game gitu. Kalau kamu fokus, yang begitu tuh nggak kelihatan gitu maksudnya. Kalau kita masih ngelihat yang kertil-kertil, berarti kita kurang fokus. Pernah kan keluar dari pengajian ada yang bilang, tadi ngeliat Bu Tina nggak? Ya Allah, bedaknya tebel banget. Kadang-kadang, aku ngeliat Bu Susi aneh deh, kenapa? Alisnya mencong sebelah.
Berarti dia nggak fokus nuntut ilmu. Kalau dia fokus, yang begitu tuh nggak kelihatan. Tapi kalau dia deng gitu ya, dia nggak fokus sama nuntut ilmu kan, diperhatiin. Ya Allah, itu Ibu Tuti bajunya apa, jilbabnya apa, ketawa. Berarti dia kurang fokus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini agar kita fokus untuk urusan akhirat, fokus untuk urusan dunia juga fokus, maksimal, nggak ngasal gitu. Nah, karena kita pembahasannya akhirat dulu, berarti kalau ibadah jangan ngasal. Biasanya ibadah ngasal itu kapan? Kalau sholatnya terlambat. Contoh, kita sholat, matahari dikit lagi terbit, buru-buru nggak? Buru-buru. Ya Allah, 5 menit lagi asar, astagfirullah, Allahu Akbar. Ngasal kan? Kenapa? Karena dikit lagi asar. Itu nggak akan fokus. Berbeda dengan orang yang masih jauh, udah sholat, masih ada waktu. Umumnya orang yang subuhnya bagus itu nyambung tuh, zuhur bagus, asar bagus. Tapi kalau sholatnya ada satu aja ya terlambat, itu suka merembet juga tuh. Zuhur terlambat, itu asar suka terlambat, maghrib begitu. Makanya kalau kita melakukannya semua tepat waktu dan maksimal gitu ya, itu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Sayangnya setan tidak mau kalau kita maksimal. Makanya pembahasan sholat aja, setan tuh kadang-kadang ngeganggu kita biar nggak tepat waktu. Ada aja Bu, masih di jalanan lah, baru mau sholat makanan sudah dihidangkan. Ya Allah, makan dulu deh ya Allah biar lebih khusyuk. Padahal belum tentu juga kan khusyuk. Makan dulu sampai sendawa, rebahan dulu. Ya Allah, kok jadi matang ngantuk begini. Setan nggak mau kalau kita maksimal. Maka dibuatlah kita telat. Udah makan, apakah bisa khusyuk? Enggak juga kan. Baru Allahu Akbar. Tadi pembahasan di JGC apaan ya? Kita gagal fokus. Kenapa? Karena setan tidak mau kalau kita ihsan dalam segala hal, terutama ibadah. Kita mau menyambut Ramadan, bulan depan nyambut Ramadan, pengen kan fokus Ramadan tahun ini saya pengen begini. Buat target Ibu, hatam berapa kali, tulis itu. Saya pengen hatam sekian, taraweh nggak bolong, sedekah sekian juta. Buat target itu. Qadarullah, apa yang kita niatkan terkadang dimudahkan sama Allah. Tapi kalau orang nggak punya niat, ya gimana aja lah besok Ramadan gitu. Dia nggak punya planning, nggak punya perencanaan ibadah yang bagus. Beda orang yang punya perencanaan dengan yang tidak. Keuangan kita rencanain kan Bu, buat listrik, buat anak-anak, pakai rencana kan. Dunia saja kita rencanakan, kenapa akhirat tidak kita rencanakan? Maka 1 bulan lagi pemanasannya dari sekarang udah bisa. Biasakan misalnya ada sholat sunnah, biasakan sedekah, nanti tangan kita terbiasa gini. Tapi kan pemanasannya udah dari kemarin, atau bolehlah bulan ini sedekah. Nanti bulan Ramadan kita tinggal gini, nggak ngitung-ngitung. Kenapa? Ngitungnya udah dari sekarang. Oke, saya punya aset sekian, emas saya sekian, deposito saya sekian, berarti total yang harus saya keluarkan sekian. Buat siapa aja, udah ditulis tuh. Itu namanya perencanaan ibadah itu. Oh, berarti zakat harta sekian, zakat gitu ya Bu, ada sedekah sekian, udah ditulis. Siapa aja ya, ditulis. Kenapa? Itu planning ibadah tuh begitu. Biar kita nggak ngasal. Tadi sudah diumumkan nanti ada sholat taraweh di sini, ada i'tikaf. Sengaja diumumkan agar kita punya planning, kira-kira bisa i'tikaf atau tidak. Nah, itu namanya ihsan. Dan Allah menetapkan itu untuk urusan akhirat.
Jadi urusan akhirat itu iman dengan Islam menyatu dan dia membuat kekuatan. Ini bukan avatar ya, bukan avatar. Tetapi memang dampak dari rukun iman dan dari rukun Islam itu ada kekuatan kita untuk beribadah dengan maksimal. Itu untuk urusan akhirat. Nah, kemudian ihsan untuk urusan dunia adalah bagaimana kita berhubungan dengan siapapun gitu. Berhubungan dengan siapapun secara maksimal. Yang paling dekat siapa? Keluarga. Itu maksimal juga. Bagaimana kita maksimal membahagiakan anak-anak, membahagiakan suami, taat kepada orang tua. Itu ihsan juga dianjurkan begitu. Maka kalau kita tahu betapa pahala melakukan semuanya dengan ihsan, maka kita akan mendapatkan amal yang memuaskan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya sebagai pahala yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat, yang pertama yang harus kita berikan untuk siapa? Pertama untuk keluarga. Pasangan, ibu tolong cek di rumah. Pasangan puas gak ya punya istri seperti kita? Orang tua bangga gak ya punya anak perempuan seperti kita? Anak-anak seneng gak punya ibu seperti kita? Kenapa nih saya agak terdistrak ya? Agak terdistrak nih Mbak Ica. Jadi kalau misalnya kita mau ihsan kepada manusia, maka lakukan kepada orang yang paling dekat. Yang paling dekat. Kalau sudah kepada keluarga, orang tua, pasangan, anak-anak, kalau udah maksimal, merembetlah ke tetangga, merembetlah ke sahabat. Jangan cari musuh. Musuh akan datang dengan sendirinya gampang. Tetapi pribadi kita hindari membuat masalah, hindari semaksimal mungkin bagaimana agar kita tidak bermasalah. Kalau ada orang yang benci sama kita, urusan dia sama Allah. Ada orang membuli kita, urusan dia sama Allah. Kenapa? Karena tangannya tangan mereka, lisannya lisan mereka. Tugas kita bagaimana mengendalikan tangan kita, mengendalikan lisan kita. Karena nanti yang dimintakan tanggung jawab adalah lisan kita dan tangan kita. Kita tidak dimintakan tanggung jawab dengan lisan orang lain dan tangan orang lain. Maka na'udzubillah, kalau kita lihat di sosial media ya, orang berani mengungkapkan kata-kata kasar. Orang berani mengucapkan, menuliskan kalimat-kalimat yang na'udzubillah gitu ya. Itu dia lupa bahwa nanti di hari kiamat semua akan dimintakan tanggung jawab. Jadikan gadget yang kita punya ini jembatan ke surga. Ada ayat Quran di sini, ada hadis di sini, ada Asmaul Husna di sini. Jadi kalau kita iseng yang kita lihat, oh iya ya pembahasan hadis kemarin apa ya? Ada pahala di sini. Tapi kita lebih sering apa? Scroll TikTok, Instagram, terus komentar deh. Ya Allah gak nyangka ya. Ramadan, hal yang begini nih kita usahakan untuk tidak kita lakukan. Kenapa? Pengen maksimal ibadah di bulan Ramadan yang begini nih enggak. Makanya ada jamaah saya, dia bilang apa? Bu Fatihah, untuk Ramadan kemungkinan sosial media saya nggak aktif. Jadi kalau misalnya ibu posting mention nama saya di story, mohon maaf saya nggak baca. Kan kadang-kadang ada acara yang saya mention dia gitu. Saya lupa Bu ngasih tahu kalau bulan Ramadan saya tidak membuka sosial media selama 1 bulan. Saya bilang keren banget gitu.
Iya Bu, takut mata saya tidak bisa saya jaga dan lisan saya tidak bisa saya jaga. Maka saya tutup sosial media. Berarti apa? Kalau kita nggak bisa nutup, minimal kita mengurangi. Biar nanti Ramadan udah terbiasa tuh nggak ngeliat, nggak meriang kan Bu, nggak megang sosial media gitu. Kenapa? Kan pengen maksimal. Kalau ada anak, ngobrol sama anak. Kalau ada suami, ngobrol sama suami. Ngobrol yang pahalanya paling besar yang ngobrol sama mereka. Nemenin orang tua, bercanda, pijit-pijit. Ibu sehat gitu. Sekarang nungguin ibu, ibunya di kasur, anaknya sambil nungguin ibu gini. Kata ibunya, kamu kalau megang HP di rumahmu juga bisa. Ngapain datang ke rumah ibu tapi yang dipegang HP? Coba diganti, pegang pundaknya, ngobrol. Itu menghangatkan. Nanti di hari kiamat yang begitu tuh Bu, itu pemberat timbangan semua itu. Ngobrol paling banyak pahalanya tuh begitu. Kita berpikirnya, aduh ngajak main anak buang-buang waktu. Siapa bilang buang-buang waktu? Buat mereka bahagia, bikin mereka bahagia, itu ibadahnya luar biasa. Anak main, jujur ibu saya buka kartu di sini. Saya kalau pulang ke rumah, kadang-kadang saya masih main ular tangga sama anak saya. Ular tangga yang kecil-kecil gitu. Kadang-kadang masih main yang kenapa? Karena main sama mereka, nyenengin mereka, itu pahalanya besar. Dalam hadis dikatakan pahalanya seperti memerdekakan hamba saya. Hamba saya harganya mahal. Kalau membuat mereka senang, kita ketawa bersama mereka, pahalanya seperti kita menangis di tengah malam. Bayangkan kalau kita tahu sehebat itu main sama anak-anak, kita nggak akan pernah sia-siakan anak-anak. Terus bagaimana bulan Ramadan? Ada waktunya main sama anak-anak, ada waktunya juga kita ngaji. Anak tidur atau anak sekolah kita baca Quran. Kita kan seringnya anak tidur ikut tidur. Anak bangun panik gitu kan. Lagi pengen belajar ihsan terutama di bulan Ramadan nanti. Maka ihsan yang pertama untuk urusan akhirat, ihsan yang kedua untuk dunia, berhubungan dengan orang-orang yang kita sayang dan orang-orang yang kita cinta. Itu dunia terbagi dua, pertama kepada manusia, yang kedua kepada hewan. Karena hadis di sini juga membahas kalau mau menyembelih hewan, diapakan? Tajamkan pisaunya. Jadi dikatakan wa idza dzabahtum fahsinud dzibahah. Kalau mau menyembelih hewan gitu ya, hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Ini misalnya pisau Bu, pisau mau buat nyembelih, mohon maaf jangan dikasih lihat ke hewan. Ada kan yang kalau bawa pisau ditenteng-tenteng gitu pisaunya, mana tajam banget, itu kambing sama sapi ngeliatin. Etikanya gimana? Ini pisau letakkan di belakang tuh. Jadi si hewan gak ngeliat orang tersebut bawa pisau. Kita perlu berperi kehewanan juga, bukan hanya peri kemanusiaan, tapi ada peri kehewanan juga. Ini pisau disembunyikan sehingga hewan yang akan kita sembelih tidak melihat kalau kita bawa pisau. Dan Rasulullah SAW tidak suka kalau ada orang mau nyembelih hewan, kupingnya yang ditarik. Ada kan Ibu? Kuping ditarik, kuping kambing. Itu Rasulullah melarang itu. Gimana kalau diperlakukan dengan baik, mau nyembelih itu ada etikanya Bu. Misalnya nih kambing itu ditutup tirai, jangan sampai kambing dan sapi melihat saudaranya lagi disembelih. Mereka punya tingkat kesetresan juga tuh Bu. Jadi ketika disembelih itu yang ngelihat tuh Bu, itu stres juga hewan itu. Bahkan ada yang sampai
kabur kan ketika melihat saudaranya disembelih. Hal-hal seperti itu tuh perlu diperhatikan. Makanya orang yang menyembelih itu kan harus yang pakar, yang ahli. Pisaunya sudah diasah, dicek dulu, kebatuk pecah nih, atau kebarang dia terputus, baru. Jangan sampai itu menyiksa. Tumpul pisaunya. Dia udah gitu kan Bu. Itu menyiksa, itu berdosa. Hewan peliharaan di rumah juga sama. Ibu punya hewan peliharaan di rumah, tolong dikasih makan, tolong diperhatikan dengan baik. Saya punya jamaah, Masya Allah, dia punya kucing. Itu kandang kucingnya hampir satu kamar anak saya Bu. Jadi ada pasir tempat dia pup, ada perosotan, ada ayunan seperti playground. Dalam hati saya, Masya Allah, ibu kucingnya banyak, kucing luar memang, tapi saya lihat ya Allah, makanannya, minumannya, tempat pupnya itu sudah disediakan. Sampai mereka tuh main perosotan, kucing main perosotan, main ayun-ayunan. Dalam hati saya, ini anggarannya berapa butuh untuk kucing sebanyak ini? Kurang lebih 10 sampai 25 juta. Masya Allah. Kalau kita nggak bisa tuh yang begitu tuh Bu, nggak usah nyiksa kucing. Kita bisa ngasih nasi sama tulang atau sama ikan dicampur, kasih makan, kucing udah seneng, udah bahagia. Tapi jangan dikurung, disiksa, nggak dikasih makan. Itu anak-anak kalau bawa hewan, namanya anak-anak ya Bu ya, kan suka ada yang bawa hamster, ada yang seneng kucing gitu. Saya sempat, ya Allah, nah itu udah makan apa belum? Udah Umi, itu gitu Bu. Kita cerewet kenapa? Kasihan. Udah nak jual aja, kasih ke orang aja, kasih ke orang. Kenapa? Kita takut dia zalim dengan hewan yang dia jaga, yang dia pelihara. Kita takut dia zalim dengan hewan yang dia pelihara. Kasih orang saja nak, kasih. Tapi ini misalnya ya, dia bilang harganya mahal, bla bla bla. Kalau nggak bisa murah, udah kasih aja. Kasih orang. Kenapa? Khawatir kita nggak bisa menjaga. Nggak tega Bu kalau ada hewan dikurung, nggak dikasih makan, gitu ya Bu ya. Takutnya apa Bu? Takutnya menjadi beban dosa di hari kiamat nanti. Ada Bu, adik saya punya kucing, ya Allah, itu kalau ada kucing dicium-cium sampai kita, ya Allah, nah itu dicium, dimandiin gitu. Ada kan memang sayang ya Bu, baru melahirkan kucingnya, mau melahirkan, Masya Allah, qadarullah datang kucing. Saya bahas saudaranya, dia datang. Kalau takut pipis nggak apa-apa deh, takut najis kan kalau pipis. Kucingnya datang, ya Allah terima kasih. Iya, ya Allah, dia datang. Qadarullah, Masya Allah, Masya Allah. Saya lagi bahas kucing, kucingnya datang. Maaf Cing. Iya, sama. Aku nggak suka kucing. Sama. Makasih Mas Bali. Qadarullah lagi bahas kucing, dia datang. Ada kucing, nih adik saya kucingnya mau melahirkan, lagi mules, dibantuin, dipencet-pencet gitu. Kalau yang nggak bisa kan, ya gimana ya? Itu lendir-lendirnya dibersihin. Saya bilang, ya Allah kamu kok bisa? Kenapa? Karena dia pecinta kucing memang. Jadi dibantuin, kesian katanya waktu melahirkan dia mules, kesian, diurut-urut perutnya sampai kucingnya itu gitu ya. Tapi kalau yang nggak bisa, janganlah gitu. Jangan sampai kita melukai hati hewan. Hewan saja tidak boleh kita lukai hatinya, apalagi hati saudara-saudara kita. Diingat ya Bu, perempuan ahli sejarah. Kalau hatinya disakiti, dia akan ingat harinya, bulannya, tanggal, tahun, dia akan ingat. Apalagi kalau yang menyakitinya orang yang paling dia cintai, orang yang paling dekat sama dia. Terus kalau hati kita lapang, hati kita bisa memaafkan, bisa melupakan, Allah stempel orang tersebut menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena ciri-ciri orang bertakwa adalah yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan berpuasa itu
untuk mengejar ketakwaan, biar dapat ijazah takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpuasa, latihan tuh kita. Latihan menahan marah, latihan sedekah, latihan memaafkan, latihan berlaku ihsan, bahkan kita menghindari perbuatan dosa. Nanti ibu cek di surat Al-Imran ayat 133, 134, 135. Ciri-ciri orang bertakwa itu 5 dan latihannya dari sekarang. Di situ ada kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sekali dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita besok puasa nih, Ramadan kita berpuasa, latihan itu semuanya. Selesai puasa, lihat siapa kita, bagaimana hati kita, bagaimana diri kita, layakkah kita mendapatkan ijazah takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ijazah takwa itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki kriteria 5 yang saya sampaikan di surat Al-Imran 133 tadi, 133, 134, 135. Ciri-cirinya apa orang bertakwa? Yang pertama, bersedekah di waktu lapang dan sempit. Yo, biasain dari sekarang. Nanti bulan Ramadan 3 gitu. Yang kedua apa? Yang kedua, mampu menahan amarah. Berarti biasakan lagi dari sekarang. Aduh, tahan emosi kita. Kenapa? Kan pengen panen di bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Lapangkan hati kita memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun berbeda ya Bu, memaafkan dengan melupakan itu 2 hal yang berbeda. Kita udah memaafkan, tapi ketika dia lewat, aduh ingat dia lagi gitu. Jadi kalau kita ingat, itu karena kita belum melupakan. Karena melupakan dengan memaafkan itu hal yang berbeda. Kalau memaafkan ya sudah, dia nggak dendam. Tapi kalau melupakan, memang dia nggak inget lagi gitu. Nah sementara kadang-kadang kita kan masih inget ya, walaupun sudah memaafkan, tapi belum bisa melupakan. Nah itu terkait yang ketiga. Yang keempat apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, yang maksimal dalam segala hal. Nah itu disampaikan di hadis ini, Allah menetapkan, Allah suka sama orang yang menebar kebaikan. Terakhir apa? Ciri-ciri orang bertakwa yang terakhir, kalau dia bikin dosa atau menzolimi diri sendiri, langsung ingat Allah dan istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bikin dosa lagi, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Terus apa? Tidak melanjutkan perbuatan itu. Orang yang bertakwa ketika dia bikin dosa langsung ingat Allah, kedua istighfar, ketiga tidak melanjutkan lagi. Kalau kita istighfar iya, tapi kadang-kadang masih lanjut. Astagfirullahaladzim, kita ngerumpi, ya Allah, astagfirullah. Terus akhirnya gimana? Kadang-kadang bulan Ramadan, ibu ada yang ngajak kita ngerumpi. Terus temennya bilang, jangan sekarang mbak, ntar aja abis maghrib. Ngerumpi itu bukan hanya dilarang siang-siang, maghribnya boleh, bukan. Ngerumpi itu dilarang bukan hanya bulan Ramadan, bulan lain pun gak boleh. Tetapi kita masih minta diskon. Bulan Ramadan masih boleh kalau udah buka. Enggak. Jadi banyak, Bu Fatia maaf saya mau curhat, ini udah maghrib kan Bu, boleh? Enggak boleh. Silakan sampaikan, tapi jangan sebut namanya, saya bilang. Karena kadang-kadang ada yang pelik ya, masalahnya pelik, masalah dengan pasangan. Sementara dia teman baik saya, dan dia berpikir saya mau cerita tadi siang, tapi karena kita lagi puasa,
tunggu aja lah nanti malam. Sebetulnya larangan itu bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di siang, tetapi setiap hari sebetulnya nggak boleh ngerumpi. Yang boleh apa saja kemarin? Catatannya masih ada nggak? Ngerumpi yang dibolehkan ada 4. Masih ada nggak catatannya? Yang pertama, niatnya ingin menyelamatkan orang lain. Itu boleh itu. Mbak, kalau bisa jangan berteman sama dia. Kenapa? Dia kurang bagus. Niatnya memang ingin menyelamatkan. Nah, jangan berteman sama dia ya nak. Kemarin dia terlibat barang haram misalnya. Itu boleh. Atau teman kita, Mbak, saya kemarin melihat calon suaminya begini-begini. Kalau bisa jangan dilanjutkan. Itu boleh. Kenapa? Menyelamatkan orang lain itu nggak ngerumpi. Itu yang pertama. Yang kedua, niatnya konsultasi. Bu Fathia misalnya, saya punya masalah. Di DM saya di Instagram, ini mohon maaf ya agak ngantri, ada beberapa yang belum saya jawab, mohon maaf. Itu kalau niatnya konsultasi boleh. Tetapi niatnya memang sebatas itu. Jadi Bu, dia nih Bu, nah nggak boleh tuh. Dia tuh perempuan itu nggak boleh. Kalau konsultasi fokus sama niatnya konsultasi. Di lebih-lebihan tetap jatuhnya ngerumpi. Maka itu yang kedua. Yang ketiga yang dibolehkan adalah mencari solusi. Tetangga berantem, gimana nih solusinya? Kakak adik berebut warisan, gimana solusinya? Itu ngerumpi yang dibolehkan gitu. Kenapa? Dia ingin mencari solusi. Makanya kadang-kadang suami saya suka dipanggil atau diundang ke salah satu keluarga ketika mereka udah ricuh masalah warisan. Nanti dihitungin sama suami, nih bapak dapat segini, ibunya dapat segini gitu. Kenapa? Kalau nggak begitu Bu, kadang-kadang nauzubillah ya, orang kalau melihat warisan tuh agak beda mata sama hatinya. Tapi kalau konsepnya gini, warisan itu rezeki dari Allah. Kalau dapat berarti rezeki. Kalau ada yang zolim sama kita nggak dapat berarti memang belum rezeki kita. Cuma karena kita kasihan sama mereka, mohon maaf ya Bu, umumnya orang yang mengambil harta orang lain nggak berkah. Dan kita kasihan kalau ada saudara kita yang nggak berkah hartanya karena mengambil hak orang lain. Jadi tujuan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran warisan A berapa, B berapa gitu kan Bu, biar masing-masing mendapatkan rezeki yang berkah. Kalau ada yang mencampur baur yang halal dengan yang haram, hak dia sama hak orang lain dipakai semuanya, itu na'udzubillah, hilang keberkahannya. Kadang-kadang anaknya perilakunya unik, kadang-kadang banyak penyakit dan seterusnya, habis juga Bu harta yang dia ambil dari orang lain. Ngerilah, takutlah mencampur harta halal dengan harta haram. Jadi konsultasi boleh, mencari solusi boleh. Terakhir apa? Yang terakhir, ada yang berpendapat di pengadilan. Kalau di pengadilan kan harus menyampaikan yang sebenarnya. Ada juga yang berpendapat jika orang tersebut sudah memproklamirkan tentang dosanya dia. Ibu pernah kan lihat ada podcast itu dia terus terang Bu. Saya pernah tidur sama fulan. Dia sudah memproklamirkan itu. Dan dia bangga dengan dosanya. Maka orang begitu tuh kalau kita nyebut itu nggak ngerumpi. Kenapa? Karena kan dianya sudah terus terang. Dipanggil podcast dia bangga. Saya tidur sama dia 11 kali sama fulan gitu. Terus ada yang nanya, fulanah itu siapa ya? Itu loh yang tidur sekian. Itu nggak ngerumpi. Kenapa? Karena dari lisannya sudah keluar dengan sendirinya. Misal ada preman, setiap malam dia mabuk 10 botol dan dia terus terang,
kenalkan saya ya, saya preman di sini. Saya setiap hari menghabiskan 10 botol gitu. Tiba-tiba ada masalah. Ini yang bikin masalah siapa? Itu yang preman kalau minum 10 botol gitu. Dan ketika nyebut dia nggak ngerumpi. Kenapa? Karena preman itu sudah memproklamirkan dirinya, sudah menyampaikan tentang dirinya. Itu tuh bukan disebut ngerumpi. Sama halnya saya perempuan termahal di sini ya, di hotel ini saya perempuan paling mahal. Dia udah terus terang bahwa dia perempuan paling mahal di hotel itu. Jadi ketika orang nanya gitu, perempuan yang di sini itu loh mbak ini gitu. Kenapa kita menyebutkan? Karena dia sudah mengenalkan dirinya bahwa dia perempuan termahal. Maka itu ngerumpi yang dibolehkan. Selebihnya nggak boleh. Jangan nyari lagi ya Bu, itu udah 4, udah cukup banget, udah 4 yang dibolehkan. Jadi jangan dicari-cari, kalau begini gimana Bu Fathia, kalau gitu gimana Bu Fathia. Udah 4 udah cukup. Itu rukhsah, itu keringanan dari Allah. Kenapa? Agar kita semua dalam kebaikan. Alhamdulillah gak terasa jam 11 perapat. Ini betul ya jamnya ya. Mudah-mudahan kita bisa berlaku ihsan baik kepada manusia maupun kepada hewan, baik untuk persiapan di negeri akhirat maupun kebaikan di dunia. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Mungkin ada 1-2 orang saja ya, karena hampir setengah 12. Saya kembalikan lagi kepada MC, silakan. Mengenai ihsan, ternyata ihsan itu tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Jadi baik ihsan kepada manusia maupun terhadap hewannya. Masya Allah. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Mungkin karena keterbatasan waktu kita buka 2 penanya aja. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Ibu jika ada yang ingin bertanya boleh 1-2 orang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi bilang kan kita sering naik, iman kita sering naik turun ya. Bagaimana cara atau kiat-kiat agar iman kita senantiasa stabil, tidak naik turun itu saja. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pengennya begitu, pengennya stabil. Masalahnya kitanya yang bikin nggak stabil. Jangankan kita, sekali Abu Bakar, sekali Hanzalah, itu sempat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa mereka merasa kalau dekat dengan Rasulullah, kalau habis kumpul dengan Rasulullah, mendengarkan pencerahan, pengajian, tausiah dari Rasulullah SAW, mereka merasa seakan-akan surga di depan mata. Saya akan lakukan ini, saya akan lakukan itu, dan mereka semangat. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, kata Hanzalah kepada Abu Bakar, aku kalau udah sampai di rumah aku lupa dengan niatku yang barusan. Aku ngobrol lagi dengan anakku, dengan istriku, aku bercumbu lagi dengan istriku dan seterusnya. Apa kata Hanzalah? Aku takut banget aku ini orang munafik. Kalau dekat dengan Rasulullah, aku pengen beramal soleh. Tapi kalau pulang ke rumah, aku balik lagi sebagaimana biasa. Apa kata Abu Bakar? Ya Hanzalah, aku pun demikian. Maka apa kata Abu Bakar? Kalau begitu, mari kita tanyakan kepada Rasulullah SAW. Ceritalah akhirnya Abu Bakar dengan Hanzalah di rumah Rasulullah SAW terkait dengan keimanannya. Apa yang beliau sampaikan? Jika kondisi keimananmu stabil sebagaimana engkau dekat dengan aku, gitu ya, maka Allah akan menurunkan rahmat kepadamu saat kamu duduk, berdiri, berjalan. Rahmat Allah akan turun. Walakin akan tetapi sa'ah wa sa'ah, kalimatnya singkat. Apa artinya? Akan tetapi sesaat dan sesaat. Ada saatnya kamu ingin beribadah, tapi ada saatnya iman kamu lagi turun.
Tetapi Rasulullah menyampaikan apa? Kalau iman kamu naik istiqomah terus, Allah akan melindungimu, Allah akan menjagamu. Dan itu tercantum di surat Fussilat ayat 30 kalau nggak salah. Kalau kita istiqomah gitu ya, maka malaikat akan mengepakkan sayap rahmatnya untuk kita. Mereka akan melindungi kita. Kita nggak pernah punya rasa sedih, nggak pernah punya rasa khawatir. Bahkan wa absyiru bil jannah, diberikan kabar gembira dengan surga. Itu buat yang istiqomah. Pertanyaannya gimana caranya? Pertama doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doanya ada di surat Al-Imran ayat 8. Terus apa yang kedua? Kan duit, D-nya doa, U-nya usaha. Gimana caranya biar iman ini stabil? Kumpul dengan orang baik-baik, termotivasi dengan orang-orang soleh. Apa kata Imam Syafi'i? Aku suka sekali berkumpul dengan orang-orang baik walaupun mereka bukan golonganku. Jadi kalau mau ngaji, mau kumpul sama orang baik-baik, gak apa-apa, gak satu circle, gak apa-apa. Kumpul aja, orang baik-baik tuh banyak gitu. Imam Syafi'i saja seneng kumpul sama orang baik-baik walaupun mereka bukan golonganku, tetapi aku berharap seperti mereka. Jadi ada usaha, kan duit, D-nya doa, U-nya usaha. Kita jalani dengan ikhlas. Kadang-kadang ujubnya keluar, kadang-kadang takaburnya keluar, teken. Kadang-kadang ngeluhnya keluar, ih nggak enak banget tadi ngaji di sini, teken. Kan niatnya kan untuk Allah. Kalau niatnya buat manusia, Allah nggak tertarik. Allah nggak tertarik kalau ibadah kita ada sedikit niat buat manusia. Dia dapat dari manusia, tapi Allah nggak melirik amal kita yang dilakukan karena manusia. Makanya Allah. Kadang-kadang setan keluar tuh Bu. Ih senengnya kumpul gitu ya. Setan tuh lebih licik dari apa yang kita pikirkan. Makanya ikhlas. Kalau ada cut Allah gitu keluar, Allah, engkau Allah ya Allah, karena engkau. Biar setan nggak ada kesempatan masuk. Baru kalau sudah ikhlas, tawakal dengan hasilnya. Ya Allah, hamba pengen banget gitu. Terus setan nyari cara lagi Bu, ditarik lagi kita, ditarik. Jangan terlalu tinggi imanmu, ditarik lagi, ambruk lagi kita. Jadi iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Bikin maksiat dikit, turun. Ngerupin dikit, gitu Bu, iman turun. Ngiri dikit, iman turun. Sementara setan lebih canggih dari apa yang kita pikirkan. Ngelihat scroll HP, ya Allah dia lagi jalan-jalan sama suami, enak banget suaminya ya, turun tuh Bu. Bukan hanya imun yang turun, iman juga turun. Makanya kalau kita ngelihat takut jadi hati kita bermasalah melihat ini Bu, nggak usah dilihat, nggak usah. Kita suka kepo, lihat dia lagi ngapainnya, Susi lagi ngapain di Susi nih. Ternyata Susi lagi berbahagia, dia bahagia, kita yang sakit, turun langsung. Bukan hanya imun yang turun, iman juga turun. Itu yang bikin kita harus menjaga. Tapi diingat ya, setan bukan tandingan kita. Kita perlu berdoa kepada Allah. Nanti tengok di surat An-Nur ya, kalau nggak salah surat An-Nur ayat 21. Itu kita ulang-ulang baca itu tuh, ya Allah, Allah tuh sayang banget. Sayang banget Allah sama kita. Sampai kalau kita baca di surat itu ada kalimat Allah gini, kalau bukan karena karunia Allah kepadamu, maka kamu tidak akan pernah selamat dari setan selama-lamanya.
Coba Bu, kalau bukan karena karunia Allah, kita nih nggak di sini gitu. Kita udah babak belur diganggu sama setan, dibujuk sama setan gitu ya. Tapi ke ayat itu tuh kalau kita baca, Allah sayang banget ya. Makanya ada kalimat apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan menyuruh kepada perbuatan keji dan munkar. Kalau bukan karena karunia Allah kepadamu, maka kalian tidak akan pernah selamat dari setan selama-lamanya. Kalau kita dilindungi, kalau kita dijaga, itu karena kebaikan Allah saja, bukan karena kehebatan kita, Ibu. Kebaikan Allah, kita dibimbing ke pengajian ini, kita dipermudah bersedekah, dipermudah sholat sunnah, dipermudah puasa sunnah. Allah aja Bu yang jaga kita. Allah sayang banget sama kita. Kalau Allah lepas tangan, hancurlah kita. Maka jangan jauh-jauh dari Allah. Lapor sama Allah, ya Allah jangan kau tinggalkan hamba. Walau sedetik jangan ya Allah. Hamba tidak sanggup kalau ditinggal oleh Allah. Itu doanya gitu Bu, jangan ditinggal ya Allah. Kenapa? Gak sanggup Bu. Kita kalau gak dijaga sama Allah, siapa kita? Aduh, kita bukan siapa-siapa Ibu. Kalau Allah gak ngelindungin, hancur kita Bu. Tapi kita masih dijaga, dibimbing ke pengajian gitu kan Bu, dikumpulkan dengan orang baik-baik, itu karena kebaikan Allah semuanya. Jadi tetap berdoa, tetap ada usaha, ikhlas aja menjalankannya. Mudah-mudahan Allah akan melindungi kita sampai akhir usia. Demikian Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena sudah setengah 12, saya rasa cukup sekian, dan insya Allah kita bertemu lagi bulan depan. Ramadan ada kajian kan Neng? Ada. Ramadan ada kajian, nggak libur. Insya Allah kita bertemu lagi Sabtu pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan keimanan yang lebih baik lagi, dengan kesehatan yang lebih baik lagi, dengan rezeki yang lebih baik lagi, dengan sahabat-sahabat yang lebih baik lagi. Karena umur kita sudah bertambah, jadi kita harus memilih circle yang baik ya Bu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah bagus sekali ya Ibu.